Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Saya kali ini ingin membahas lagi soal kasus Nadiem Makarim. Tapi kali ini fokusnya bukan kepada pokok perkaranya, tapi lebih kepada seberapa jauh sih dampak dan manfaat Chromebook di sekolah-sekolah gitu, bagi guru dan murid ya. Nah, kenapa topik ini penting untuk kita angkat? Karena kemarin di persidangan Nadiem yang terakhir ya, Selasa lalu, itu yang dihadirkan itu adalah guru-guru yang betul-betul merasakan langsung di lapangan ya, bagaimana sih sebenarnya Chromebook itu berdampak kepada sekolah, kepada proses belajar mengajar di sekolah-sekolah tersebut gitu. Dan saya kali ini kedatangan dua tamu istimewa nih, yang kedua-duanya bersaksi di persidangan Nadiem gitu ya. Pertama Pak Arbi William Mamangsa MPD, Kepala SMP Nusantara Kota Sorong, Papua Barat. Selamat datang ke Cokro, Pak. Selamat datang dan selamat jumpa. Iya. Yang kedua Pak Daman Said, SSI SPD, Kepala SMA PGRI Larangan, Pamekasan, Jawa Timur. Betul. Selamat datang ke Cokro, Pak. Selamat datang. Jadi yang satu dari Papua, yang satu dari Madura. Soma. Sehat-sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Wah, Puji sehat-sehat ya. Tuhan, Oke. syukur sehat. Nah, ini kan saya tertarik untuk membahas soal ini, Pak. Karena kan di persidangan kemarin tuh ada berita yang saya baca di Kompas itu. Itu beritanya menarik nih. Guru menangis di sidang Nadiem. Cerita sekolahnya jadi hebat usai dapat Chromebook. Nah, ini menarik untuk kita spill nih. Jadi seberapa jauh sih di lapangan ya dampak Chromebook itu seperti apa gitu. Nah, tapi sebelum itu Pak, saya pengen tahu sebenarnya kan kemarin Pak Arbi dan Pak Daman kan ke persidangan ya. Betul. Itu kenapa Pak merasa terpanggil untuk ikut menjadi saksi, Pak? Mungkin Pak Arbi dulu deh. Yang pertama pasti karena kita ini penerima manfaatnya, baik guru maupun peserta didik. Dan ada yang menarik dan unik di SMP Nusantara Kota Sorong. Karena dulu sekolah ini diberi stigma oleh masyarakat sebagai sekolah buangan. Sekolah yang menampung anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang nakal dari sekolah lain yang diberhentikan dan masuk di sekolah itu. Waktu saya sampai di sekolah itu, wow, stigma itu betul terasa banget, kuat. Anak nakal, sekolah yang nggak terurus. Dan kemudian hari ini sekolah buangan itu jadi sekolah pilihan. Ada proses panjang dan di tengah-tengah proses itu ada satu proses yang penting. Sekolah itu berubah ketika di zaman Pak Nadiem. Salah satu pemicunya adalah penggunaan Chromebook dengan menghadirkan satu proses pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya. Dan itu yang mendorong Itu Pak yang Arbi untuk harus hadir di persidangan Nadiem untuk berbicara. Itu hal-hal yang tidak bisa kita pungkiri. Ya. Dan dampaknya terasa banget di anak-anak. Hal-hal yang baik itu harus kita bicarakan agar best practice, hal-hal baik yang telah dikerjakan dan dialami oleh sekolah, oleh anak-anak. Kita semua ini kan punya tujuan agar generasi bangsa ini baik, berkualitas, dan bukan karena angka-angka saja. Ya. Tapi ada satu iklim pembelajaran yang hebat di sekolah, dan itu benar-benar berdampak di zaman itu, salah satunya dalam waktu anak-anak menggunakan Chromebook. Bukan cuma berdampak di Kota Sorong, di Asia Tenggara, bahkan di tingkat dunia. Ya, itu menarik tuh. Nanti saya pengen dengar ceritanya itu, Pak. Karena kan Pak Arbi kan sampai hadir di acara G20 ya, acara para menteri-menteri pendidikan. Benar sekali. G20 di Brasil ya, Pak. Di Brasil. Nah, itu menarik itu untuk kita pengen dengar ceritanya itu, Pak. Tapi saya pengen ke Pak Daman dulu, Pak. Pak Daman kan kemudian bersedia untuk menjadi saksi ya, yang meringankan bagi Nadiem. Itu kenapa, Pak? Apa yang menjadikan Pak Daman memutuskan, oke, saya harus jadi saksi nih buat persidangan Nadiem? Iya, Pak. Karena saya merasa tergerak dalam hati saya, Pak. Merasa tergerak dalam hati saya. Saya ingin menyampaikan apa yang saya alami di sekolah saya, Pak. Oke. Dan saya merasa sangat terbantu, Pak, dengan adanya Chromebook itu. Manfaatnya itu sangat banyak. Salah satu yang tadi itu,
yang sekolah itu saya awalnya menumpang. Menumpang itu kan butuh waktu, Pak. Iya. Perjalanan ke kota. Akomodasinya kan juga bertambah di transportnya dan lain, Pak, gitu. Jadi saya merasa tergerak, Pak, karena saya merupakan sekolah penerima manfaat dari Chromebook itu, Pak. Saya merasa tergerak dan juga ini juga kan kita perlu menjawab miskonsepsi, Pak. Menjawab narasi-narasi. Karena sekolah itu kan harus menjadikan panutan, tauladan, tempat kita mendidik generasi anak bangsa ke depan. Jadi kalau misalkan ada narasi-narasi yang misalkan ada contoh, Chromebook itu tidak bermanfaat, hanya untuk ujian, selesai ujian ditaruh misalkan di meja itu, maka saya itu harus menyampaikan, Pak, fakta, kalau faktanya itu tidak seperti itu. Jadi kalau narasi-narasi salah itu terus beredar, Pak, di masyarakat, itu bagi orang yang bukan ahli pendidikan ataupun tidak tahu tentang pendidikan, mereka dianggap itu pembenaran, Pak. Makanya akan saya sampaikan. Dan itu fakta saya sampaikan, Pak, di sekolah itu, Pak. Kalau memang Chromebook itu banyak manfaatnya. Bukan hanya sekedar ujian nasional MBK, tidak. Proses pembelajarannya setiap hari. Jadi melihat saya murid itu aktif, interaktif, itu menggunakan Chromebook ini. Dan sekarang kan teknologi itu sudah semakin canggih, Pak. Mungkin metode-metode lama, metode mengajar, metode ceramah murid itu seakan-akan kan membosankan ke murid, Pak. Hanya duduk murid mendengarkan. Nah, dengan adanya Chromebook kan murid itu bisa mencari sumber belajar yang relevan. Misalkan tentang tumbuhan gitu. Jadi murid itu bukan bisa mencari langsung tumbuhan apa. Itu jadi dengan adanya Chromebook itu memang benar-benar saya bersyukur dan juga bermanfaat. Maka itu perlu saya juga luruskan, Pak, narasi-narasi yang tidak benar agar terus tidak dikonsumsi oleh masyarakat luas itu. Ya. Itu, Pak. Oke, Pak Arbi, saya mau kembali ke soal tadi itu, Pak, yang Pak Arbi ceritakan dari sekolah buangan menjadi sekolah favorit SMP Nusantara ini, Pak, ya. Nah, itu bisa diceritakan nggak, Pak? Itu kan itu ada, kalau saya baca di berita di Kompas kan ada misalnya inovasi-inovasi yang muncul di dalam sekolah SMP Nusantara itu, termasuk misalnya filter air atau terus peranan murid yang kemudian bisa menjadi problem solver gitu ya, Pak, ya. Sekali. Ya kan, terus kemudian masyarakat sekitar yang tadinya merasa bahwa sekolah ini hanya buangan tiba-tiba menjadi favorit gitu ya. Bisa diceritakan nggak, Pak? Apa yang terjadi, Pak? Saya izin minum kopi. Oh iya, silakan, Pak. Ini kopi hitam ini, Pak. Pak Daman, silakan minum kopi. Ini namanya seruput kopi, Pak. Jadi memang kopi. Ini sesuatu yang bagian integral di dalam program kita, Pak. Minum kopi. Berarti khas ya, khas seruput ini. Wow. Jadi memang ini satu hal yang menarik. Dan dalam persidangan kemarin, walaupun ada prinsip-prinsip yang kita jaga, tetapi secara natural, emosional itu nggak bisa kita bendung. Nggak bisa. Karena kita benar-benar merasakan. Saya, para guru, lebih khusus siswa, dan seluruh komunitas sekolah, dalamnya ada orang tua dan masyarakat sekitar. Benar-benar menyaksikan, merasakan langsung, dan melihat satu transformasi pendidikan di sekolah itu yang tadi dengan stigma sekolah buangan, hari ini jadi sekolah pilihan. Apa sih yang membuat sekolah itu sekarang jadi sekolah pilihan, jadi sekolah yang dipandang? Saya ingat benar tahun 2018 sebenarnya saya sudah punya tekad harus kerjakan sesuatu, bukan sekedar mengajar, bukan sekedar masuk kelas, keluar kelas, tapi harus ada sesuatu yang memang memberi dampak besar bagi sekolah itu. Dan pada tahun 2018 saya ke Bekasi, karena selain sebagai guru, waktu itu saya ambil KPD, kurs pelatih, karena saya orang pramuka, saya ambil lisensi pelatih di Bekasi, Jawa Barat. Nah, dari Papua ke Bekasi, dari Pak, ya? Papua ke Bekasi. Luar biasa. Karena kiblat pramuka itu biasa kita sebut di Bekasi, di Okay. Jawa Barat lah. Nah, saya ke Jawa Barat, ikut KPL selama 2 minggu, dan sambil belajar hal-hal yang bisa mendorong kemajuan pendidikan dari sektor teknologi atau digital. Nah, waktu itu Google Form ini kan belum familiar. Tapi kemudian saya
belajar Google Form. Saya belajar Google Form, bagaimana mendesain satu proses pembelajaran, ujian, tes, dan sebagainya. Dan akhirnya saya rasa saya udah siap melakukan transformasi, salah satu dari aspek transformasi digital. Tapi waktu pulang ke Sorong, ada tantangan baru yang kita hadapi. Perangkat apa yang kita menggunakan? Artinya kan kalau sekolah buangan, lalu kemudian orang lihat, wow, persekolahannya ini sudah bertransformasi ke sekolah digital. Wah, itu keren banget, Pak. Itu keren banget, apalagi di Papua. Tapi pertanyaannya, apa yang mau kita gunakan? Ya. Nah, itu jadi challenge bagi kita. Nah, dan kemudian pada tahun 2021, ketika informasi setelah pandemi COVID, dan dalam waktu yang bersamaan Chromebook tiba, saya bilang buat teman-teman, ini waktunya. This is moment untuk kita. Kita nggak mau sia-siain itu. Kami cepat ambil momen itu, kita grade up, kita punya kemampuan untuk menggunakan Chromebook. Walaupun waktu itu pelatihan itu masih belum menyeluruh, kita kan hanya perlu adaptasi karena juga pengoperasiannya tidak jauh beda sebenarnya. Cuma ada fitur-fitur tertentu yang kita harus menyesuaikan. Dan kemudian kita mulai secara masif melatih diri, melatih anak-anak untuk menggunakan Chromebook. Waktu itu saya hampir bilang satu-satunya sekolah mungkin di Indonesia, karena di rekam jejak digital saya, Facebook, itu sampai hari ini ada. Saya bilang satu-satunya sekolah yang 100% peserta didiknya menggunakan Chromebook, itu SMP Nusantara Kota Sorong. Padahal cuma 15 yang kami dapat, tapi bagaimana bisa semua? Kalau ada sekolah-sekolah yang baru dapat belum pakai, kami pinjam. Yang SD maksudnya. Kan ada momen-momen tertentu kan beda event-event akademik. Saya pinjam, pakai semua. Dan itu kita lakukan. Nah, orang mulai heran. Dan di masa pandemi ketika lockdown, orang nggak bisa belajar, kami sama sekali tidak terganggu dengan kondisi itu dan belajar seperti biasa. Jadi pembelajaran dari sekolah ke rumah itu sama sekali nggak mengganggu karena kita sudah menggunakan semua perangkat TK untuk mengatasi masalah tadi. Nah, jadi lockdown atau COVID itu justru menjadi jembatan bagi kami untuk mempertegas, memperkuat transformasi kita dalam penggunaan Chromebook. Bukan cuma Chromebook yang menjadi sarana, tapi kemudian inovasi-inovasi lain muncul, mulai dirancang dalam rangka mempersiapkan pembelajaran yang lebih inovasi. Nah, dan kemudian pada waktu yang bersamaan diluncurkan beberapa program-program unggulan Pak Menteri pada waktu itu, mulai dari program Guru Penggerak, program Sekolah Penggerak, dan Merdeka Belajar. Dan waktu itu ini saya tertarik untuk membahas soal ini tuh. Nanti kita waktu itu saya bilang begini, saya nggak mau ambil yang Guru Penggerak karena itu nanti cuma saya yang bergerak sendiri. Saya pikir saya tunggu momentum Sekolah Penggerak supaya satu gerbong itu saya bawa. Dan benar, saya akhirnya ikut seleksi Sekolah Penggerak. Itu susah banget waktu itu. Maksudnya karena memang untuk menjadi Guru Penggerak, Sekolah Penggerak, benar-benar kita udah mesti lahir dari diri kita. Kita udah jadi pemicunya sendiri. Dan benar sekali. Saya ingat benar dari begitu banyak SMP di Indonesia, yang terpilih itu hanya 500. Di Kota Sorong itu hanya 2 sekolah. 2 sekolah di Kota Sorong, 2 sekolah di Manokwari, dan 2 sekolah di Fakfak. Dan Chromebook, kemudian Merdeka Belajar, Sekolah Penggerak, itu jadi suatu paket kami semacam amunisi untuk kita mulai dorong, bertransformasi bagi peserta didik kita. Dan benar Pak, anak-anak mulai merasa bahwa ada satu konsep pembelajaran yang kalau tadi jenuh, bosan, anak-anak nggak masuk, lalu kemudian dilampiaskan dengan cara-cara yang tidak sama sekali menguntungkan karena sekolah buangan tadi. Satu kondisi yang berbeda mulai lahir di sekolah kita. Anak mulai rasa pembelajaran menyenangkan. Mereka mulai seperti bertanya, kapan belajar? Seperti mereka tunggu, seperti mereka rindu ada di sekolah. Sekolah itu seperti jadi second home-nya kita, anak-anak. Nah, keinginan anak-anak untuk belajar
itu menjadi pintu gerbang emas bagi kami untuk mulai terus melakukan inovasi-inovasi dan pergerakan transformasi tadi. Dan alhamdulillah, puji syukur, apa yang kita lakukan itu mulai terlihat secara pelan, mulai terlihat, mulai dari iklim sekolah mulai terbangun, peran-peran orang tua mulai terfokus. Kita sebut dengan the school community engagement itu mulai bangkit, mulai lahir di sekolah. Semua orang berperan di sekolah dan dukungan masyarakat mulai terlihat. Artinya kalau ada orang tua yang tahu anaknya nakal, anaknya mungkin tidak mampu belajar, maaf, mungkin ada kalimat yang selalu digunakan walaupun itu tidak bagus, bodoh. Itu dan tiba-tiba berubah jadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, anak yang rajin belajar. Orang tua mana nggak bangga. Pendidikan ini kan bukan cuma tentang nilai raport. Itu nilai raport itu yang kesekian. Ya. Aspek spiritual, kemudian sosial, itu sangat punya pengaruh besar bagi pertumbuhan anak. Dan kemudian saya melihat bahwa euforia, semangat, kebanggaan masyarakat dan orang tua itu mulai muncul. Dan akhirnya saya melihat bahwa tanda-tanda transformasi secara massal mulai terjadi di sekolah kita. Anak-anak, kalau itu udah terjadi, iklimnya udah bagus, hasilnya mulai kelihatan. Olimpiade itu mulai ada hasil. Olimpiade sains mulai kita juarai. FLS 2N kita mulai juarai, olahraga kita mulai juarai. Itu hanya bonus sebenarnya. Dan satu transformasi dalam sekolah. Dan waktu itu sekolah kami cukup disegani. Iya, itu menarik itu Pak. Karena kan ini kan dalam rentang waktu yang sangat singkat ya. Benar. Paling berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun? Iya, sekitar gitu. Dan itu yang membuat kemudian SMP Nusantara itu kemudian diundang untuk presentasi di depan education ministers G20 di Brasil, di Filipina, ya kan? Nah, itu apa yang mereka lihat, Pak, yang istimewa dari inovasi yang dimungkinkan karena digitalisasi pendidikan dalam hal ini Chromebook di SMP Nusantara. Apa yang mereka lihat, Pak? Chromebook ini sebenarnya waktu itu menjadi nafas benar. Karena tadi ada anak-anak yang kadang-kadang itu kita mesti mengerti di kurikulum Merdeka. Itu kadang-kadang guru itu cuma bisa mengajar. Selama ini tahu hanya mengajar anak-anak itu sebagai pendengar aja. Nah, sebenarnya itu salah, Pak. Nah, dan kalau kita yang ngajar dan tidak tahu kondisi sosial emosional anak, kita tidak akan dapat anak dengan perbedaan dan keunikannya. Setiap anak di Indonesia itu punya keunikan. Anak itu unik, benar, itu mutiara. Nah, kadang-kadang kita tuh tidak menemukan keunikan anak-anak. Guru yang hebat itu guru yang tahu siapa anak di kelasnya. Menurut saya, kepala sekolah yang hebat, kepala sekolah yang tahu siapa guru yang mengajar anak-anak. Nah, kita mulai membuat asesmen-asesmen, baik asesmen kognitif, non-kognitif. Asesmen non-kognitif ini untuk tahu kondisi sosial, mental, psikologi anak. Bagaimana cara belajarnya. Akhirnya kita tuh menemukan gaya-gaya belajar anak-anak. Baik gaya belajar visual, audiovisual, kinestetik. Lalu kita mulai mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak tadi. Nah, salah satu yang paling familiar di kurikulum Merdeka pada waktu itu adalah proyek penguatan profil Pancasila atau disebut P5. Nah, P5 itu adalah anak-anak kita guru mendesain satu pelajaran yang melibatkan anak-anak. Anak-anak itu memberi masukan dari isu-isu yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang di Brasil itu salah satu isu yang anak-anak cari. Jadi anak-anak itu bukan cuma belajar indoor, tapi mereka bisa belajar di luar kelas dari isu-isu yang muncul di masyarakat. Hari ini kita itu punya peta konsep yang kadang-kadang keliru. Sekolah kami tamatkan anak-anak, tapi bayangkan saja anak-anak yang tamat itu jumlahnya tidak sebanding dengan terserapnya anak-anak dalam dunia pekerjaan. Itu nggak seimbang. Jadi kita mesti membekal anak-anak dengan soft skill-nya mereka. Supaya mereka bisa bagaimana menjadi anak-anak yang mungkin suatu waktu punya jiwa wirausaha, entrepreneur, dan bisa memecahkan masalah-masalah di tengah masyarakat. Anak-anak waktu itu belajar dan mereka mulai menemukan bahwa di Sorong, khususnya di wilayah Sorong Timur waktu itu, ada satu kondisi sosial yang sangat mengganggu karena kekurangan air bersih. Kalau ada air kotor atau kuning dan sebagainya. Dan anak-anak dapat itu dari hasil wawancaranya
dengan masyarakat, observasinya di Ini siswa lapangan. SMP, Pak ya? Siswa SMP. Wow, oke. Terus Pak. Sorry. Iya. Dan kemudian mereka coba kolaborasi dengan informasi-informasi dari Chromebook Hmm, di daerah-daerah lain. Karena di PMM itu kita terintegrasi dengan daerah lain, dengan semua guru-guru di oke. Indonesia. Ya. Nah, kemudian akhirnya anak-anak mencari tadi, mereka kemudian membuat problem solving-nya itu. Kira-kira kalau ada kondisi seperti ini di masyarakat, apa yang mesti kita lakukan? Nah, mereka mulai bentuk kelompok-kelompok diskusi, dan guru-guru itu seperti hanya mendampingi dan membiarkan anak-anak bertumbuh dengan gaya dan cara mereka dalam proses belajar. Dan pada akhirnya waktu itu saya kagum banget. Anak-anak sebenarnya filter air itu hanya salah satu. Ada Oke. begitu banyak Hmm. sebenarnya. Mereka mulai mendesain beberapa konsep filter air. Ada banyak filter air sebenarnya yang Hmm. mereka desain, dan kemudian ada satu tipe yang mereka rasa ini cocok di temuan anak-anak, dan itu mulai dibagikan, dibuat, disumbangkan ke masyarakat-masyarakat yang tempat ada airnya kotor Hmm. atau mungkin sumur tidak berfungsi. Ada satu di wilayah, saya ingat benar namanya Kelamana, Kelurahan Kelamana. Itu ada bantuan sumur bor dengan profil tank dari satu anggota DPR. Tapi kemudian itu tidak bermanfaat, tidak digunakan. Karena Hmm. airnya ada, tapi kualitas air tidak bisa digunakan. Oke. Dan anak-anak bilang buat masyarakat, air ini kalau digunakan dampaknya ini. Mereka sampaikan. Dan kemudian anak-anak beri solusi. Dan di tempat-tempat itu kemudian masyarakat menggunakan air yang kotor tadi, tapi dengan penggunaan filter-filter air masyarakat, anak-anak itu, air jadi baik. Itu salah satu dampak Salah dari satu dampak dari proses pembelajaran di kurikulum Merdeka dengan menggunakan semua media perangkat, termasuk Chromebook yang kita gunakan. Dan ketika isu ini menguat, Hmm. saya ingat waktu itu setiap negara, dari 20 negara ini kan cukup ada negara-negara maju, negara Ya. berkembang, mengajukan konsep pembelajaran itu. Di Indonesia termasuk SMP Nusantara. Mungkin kalau nggak salah ada 3 sekolah begitu yang Hmm. mengajukan. Dan setelah itu pemerintah dari Kementerian Pendidikan kita menyerahkan hasil itu atau konsep pembelajaran itu ke tim, ke panitia G20 di Brasil, karena mereka akan memutuskan 5 negara. Hmm. Nah, Indonesia nggak termasuk dalam tim itu. Nah, yang bangganya Indonesia termasuk terpilih. Dan SMP Nusantara terpilih. Konsep pembelajaran itu terpilih sebagai satu konsep pembelajaran yang memang betul-betul bisa memberi solusi bagi masalah-masalah sosial masyarakat di banyak negara seperti Afrika dan sebagainya yang menghadapi masalah isu-isu yang sama tentang air bersih tadi. Nah, kita bayangkan saja anak-anak masih baru SMP, tapi sudah bisa menemukan isu-isu dan memberi solusi kepada apa yang di masyarakat. Ini baru di SMP. Dan proses pembelajaran itulah yang menurut saya harus kita bangun, agar anak-anak tidak jadikan sekolah itu hanya tempat untuk datang belajar, berhitung, membaca, dan sebagainya. Tapi menemukan hal-hal baru yang mereka kembangkan dan melakukan dan memberi solusi bagi masyarakat. Itu yang paling penting menurut saya. Nah itu ini inovasi yang seperti ini kan memang dimungkinkan karena salah satunya kan karena faktor digitalisasi pendidikan kan itu Pak ya. Nah saya ingin kembali ke Pak Daman ya. Tentang kan tadi Pak Daman cerita bahwa dulu kalau SMA PGRI itu kalau ANBK namanya Pak ya, itu kan harus ke tempat lain jauh sekali. Terus kemudian karena ada Chromebook ini kemudian menjadi lebih simpel dan lebih mandiri. Nah terus tapi Pak Daman bisa cerita nggak kira sebenarnya dalam pelaksanaannya itu ada nggak sih kendala-kendala yang dihadapi atau apa terkait dengan Chromebook ini Pak? Atau misalnya soal internet, soal apa, dan kalau ada seperti itu gimana ngatasinya Pak di SMA PGRI Pak? Sebenarnya kalau pelaksanaan NBK itu kan memang saya cari yang model online Pak. Jadi kalau online itu memang fokus di jaringan. Jaringan harus kuat seperti itu. Nah, jika misalkan jaringan kuat, alhamdulillah lancar. Dan kebetulan di sekolah saya itu internet masih lancar, Pak, kuat gitu. Jadi pelaksanaan lancar. Dan apabila misalkan mati lampu, Pak, jadi saya itu menyediakan
genset Pak itu. Jadi Oke. memang sudah ada yang jaga. Genset. Jadi saya tuh untuk di saat pelaksanaan seperti itu memang sudah saya bagi-bagi tugas ke bentuk kepanitiaan. Bagian pembantu siapa yang jaga genset itu pastikan gensetnya itu nyala, bensinnya lainnya apa tak siap. Jadi karena memang fokus memang agar anak itu melaksanakan ujian itu memang benar apa ya lancar, Mhm, mhm. tenang, nyaman gitu. Makanya juga apa ya juga mendukung kelancaran proses seperti itu. Kalau kendala-kendala teknis itu Pak, di Chromebook sendiri di fisiknya nggak ada, tidak ada kendala Mmm. misalkan rusak, nggak ada, tidak ada sama sekali gitu. Cuma di saat proses pembelajaran itu terkadang ada guru itu, "Pak, ini Pak keyboard-nya Anda" bisa misalkan seperti itu. Nah itu di sana kan ada memang guru teknik informatika yang memang apa ya, yang memang mahir di bidang IT, ya cuma disiasati itu saja Mmm, mhm, sudah mhm. bisa. Jadi apa, sangat minim kendala-kendala penggunaan Chromebook di sekolah saya, Pak, seperti itu. Saya nanyakan begitu karena kan ada narasi kan tadi Pak Daman kan bilang bahwa tergerak untuk meluruskan miskonsepsi dan Iya, narasi-narasi yang nggak benar gitu kan. iya, Kan ada narasi bahwa wah Chromebook itu kan manfaatnya sangat terbatas karena dia mensyaratkan ada internet gitu misalnya ya. Nah itu yang dialami sendiri oleh SMA PGRI di Larangan gimana Pak? Soal menghadapi hal semacam itu? Nggak iya terlalu kalau Chromebook sendiri itu, Pak, walaupun offline bisa, Pak, di saat pembelajaran. Jadi oke. Chromebook itu bukan hanya digunakan saat ada jaringan atau online, cuma di saat online itu proses AI pelaksanaan BK karena memang modenya mode online. Tapi offline juga bisa digunakan, Pak, di Ya proses ya, pembelajaran. Contoh kan di sana itu, Pak, ada Google Doc dan juga ada spreadsheet dan juga ada PPT. oke. Sehingga nanti di saat pembelajaran, contoh misalkan pembelajaran bahasa saya kan kalau proses pembelajaran saya tidak terlibat langsung, Pak, karena saya Oke. kepala sekolah. Hmm, Cuma saya itu rutin sidak kelas, Pak, gitu. oke. Saya rutin sidak kelas demi menjaga kedisiplinan guru maupun murid, memastikan juga di saat jam pertama apakah guru itu sudah ada di kelas gitu dan di saat proses pembelajaran saya ikut. Jadi di situ mengamati saya langsung misalkan penggunaan offline-nya itu di saat pembelajaran bahasa Indonesia Hmm, dan murid itu di sana membuat apa ya, membuat misalkan pantun, puisi itu kan apa, offline. Jadi mhm, mhm. narasinya yang mengatakan Chromebook itu hanya bisa online, itu salah menurut saya, Pak. Mmm, mhm. Tapi untuk menyempurnakannya, ya lebih baik juga jika offline, online Ya gitu. ya. Jadi tidak mungkin di saat offline Chromebook itu tidak digunakan, tidak kalau di sekolah saya, Pak. Bahkan di saat yang namanya dulu itu zamannya Pak Nadiem itu kan ada kurikulum merdeka. Itu yang disebutkan Pak Arbi itu ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi di kurikulum merdeka itu Pak, saya ingat episode ke-15, eranya Pak Nadiem itu mengeluarkan episode ke-15 itu tentang kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar atau Mmm, yang dikenal dengan PMM. Kalau nggak keliru itu bulan Februari tahun 2022. oke. Nah, di situ namanya kurikulum baru itu ada 3, Pak. Itu ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan ada kokurikuler. Jadi kalau intrakurikuler itu, Pak, seperti mata pelajaran biasanya itu. Seperti bahasa Indonesia, matematika, dan ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu tuh bakat minat murid. Dan juga ada kokurikuler. Hmm, Kokurikuler itu yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang dikenal P5. Di situ ada tema-temanya, Pak, yang tujuannya itu untuk penguatan profil pelajar Pancasila, bernalar kritis, berinovasi, dan lain-lain. ya. Nah, di sana, Pak, agar Chromebook itu saya benar-benar maksimal, maka di situ di P5 itu, Pak, ada yang namanya tema rekayasa dan teknologi. Jadi saya pilih tema itu dengan topik berkreasi dengan teknologi. Oke. Jadi anak-anak itu bisa berkreasi dengan sendirinya menggunakan Chromebook. Jadi murid itu bisa membuat poster, desain grafis gitu. Saya lihat itu, hasil karyanya murid itu sangat bagus, Pak, itu. Ada Ya. poster-posternya dilarang merokok apa itu. Jadi benar-benar Chromebook itu walaupun offline dan bisa digunakan. Cuma kita kembali juga ke SDM kita, Pak. Ya ya ya. Kalau kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan itu tidak ada kemauan untuk berubah grow mindset, Hmm, ya maka itu tidak bisa difungsikan
Kan makanya kalau misalnya dikatakan Chromebook itu tidak berfungsi saat offline, Pak, itu juga harus digali. Apakah memang dari SDM-nya guru itu memang tidak bisa mengoperasionalkan entah apa. Mungkin juga kan ada misalkan peralatan TIK yang lainnya itu memang cukup banyak misalkan. Kalau di sekolah memang saya jelaskan tadi seperti itu. Jadi Ya. kembali ke kita sendiri, Pak. Ya, ya. Dan kepala sekolah itu punya peran penting di sekolah, Pak. Kalau saya itu sarana prasarana di sekolah bukannya Chromebook, Pak. Semua harus dimaksimalkan. Apalagi bantuan pemerintah. Kenapa? Pemerintah memberikan bantuan, Pak. Itu kan ada tujuannya. Seperti ini kan digitalisasi pembelajaran. Ada tujuannya. Agar sinergi program yang dari pusat, Pak, ke daerah. Maka kita selaku pelaku, kita kan pelaku, Pak. Ya. Di penerima manfaat kita pelaku yang langsung terjun. Maka dimaksimalkan seperti itu. Bukan hanya Chromebook, tapi kalau saya dimaksimalkan. Jadi kalau di sekolah saya itu tidak ada istilah Chromebook itu nganggur, Pak. Tapi kalau berbicara skala prioritas, memang Chromebook ini saya skala prioritasnya mengutamakan ke murid di saat proses pembelajaran. Ya. Tetapi misalkan ada Chromebook itu misalkan tidak dipakai oleh murid di saat proses pembelajaran, misalkan istirahat. Karena kebetulan di sekolah saya itu ada 2 guru yang tidak punya laptop, Pak. Ya wajar lah namanya mereka honor, Pak, gitu, tidak punya. Jadi saya tuh kasih pinjam, Pak, kasih pinjam di saat istirahat tidak dipakai oleh murid, jadi mereka bisa melaksanakan administrasi di sekolah tersebut. Dan itu juga ada programnya waktu zamannya Pak Nadiem itu yang namanya guru penggerak tadi itu. Nah, di guru penggerak itu saya itu, Pak, di sekolah mewajibkan, Pak, mewajibkan guru itu ikut guru penggerak, saya seperti itu. Karena saya itu bukan memberi tekanan kepada guru. Dengan guru penggerak itu biar guru itu bisa menambah kompetensi dia dan mereka bisa belajar di modul-modul guru penggerak. Dan di sana di modul-modul penggerak itu kan banyak tugas-tugas, Pak. Misalkan mengumpulkan video, jadi bisa edit pakai Chromebook. Dan juga itu ada ruang kolaborasi, elaborasi pemahaman. Di situ 1 bulan 1 kali itu via Zoom. Di situ ada guru penggerak, ada pengajar praktek, dan juga ada fasilitator. Jadi saya wajibkan. Dan waktu itu di sekolah saya itu dari persentase jumlah guru, Pak, di sekolah itu di kabupaten saya itu jenjang SMK itu paling banyak yang lulus guru penggerak, walaupun pengajar prakteknya, karena memang saya wajibkan. Ya. Dan saya sendiri waktu itu sebagai pengajar praktek, Pak, pengajar praktek dan juga fasilitator guru penggerak. Sampaikan saya karena program guru penggerak itu, Pak, tidak setiap angkatan itu, kabupaten itu sasaran tidak. Kalau Kabupaten Pamekasan itu sasaran pertama di angkatan ke-5. Itu angkatan ke-5. Jadi saya kepada guru-guru itu suruh ikut, wajib guru ikut guru penggerak gitu. Ya kalau tidak lulus kita berefleksi. Kan itu kan banyak narasi-narasi juga, Kak. Guru penggerak ini tugasnya banyak, numpuk, kita lalai, kita meninggalkan kelas, kita kembali ke diri kita, Pak. Padahal di guru penggerak itu ada tugas-tugas kan bisa kita kerjakan di waktu kita tidak di jadwal proses pembelajaran itu. Makanya jika misalkan ada lokakarya, kan ada lokakarya, Pak. Setiap 1 bulan sekali itu ada lokakarya. Di saat ada lokakarya itu ditaruh di hari Sabtu, saya itu memberi masukan kepada pengajar praktek walaupun kepada penelitinya. Kalau bisa lokakarya itu jangan diletakkan di hari Sabtu, di hari Minggu. Karena kenapa? Kan di sekolah saya banyak, Pak, lulus guru penggerak itu. Setiap angkatan pasti lulus, ada yang 4, 3. Jadi kalau sudah lokakarya itu ditaruh di hari Sabtu, maka guru-guru itu hadir lokakarya. Akhirnya murid itu kan sudah kosong, Pak. Apakah seharusnya itu dipasrahkan kepada piket? Kan tidak bisa. Maka seperti itu, Pak. Ya. Dan untuk mengasah itu seperti itu. Nah. Jadi benar-benar Chromebook itu saya manfaatkan di sekolah, Oke. Pak. Pak, mungkin saya coba ingin Silakan. tambah, Pak. Silakan. Tadi yang beliau sebut anak-anak mendesain, menggunakan Chromebook untuk mendesain poster tadi ya. Ya, Benar apa poster desain itu ya? grafis. Nah, desain grafis itu sebenarnya di dalam Chromebook itu sebenarnya penggunaan kan Chromebook ini tuh harus digunakan bersamaan dengan akun belajar ID yang disahkan oleh pemerintah. Jadi baik guru, kepala sekolah, guru, siswa, semua itu punya akun belajar ID. Karena Chromebook itu hanya bisa dibuka dengan akun belajar ID tadi. Nah, dalam Chromebook itu ada Canva. Nah, Canva for Education. Ya. Nah, itu free. Oke.
Nah, dibandingkan kanva-kanva lain. Hmm. Sehingga itu memudahkan anak-anak benar-benar bisa bekerja dengan leluasa, guru juga. Saya sampai hari ini, Pak, dari tahun 2021 sampai hari ini menggunakan Chromebook dan Canva for Education. Nah, ini saya jadi tertarik nih. Kemarin katanya di persidangan kan ditampilkan itu. Hakim penasaran dengan sebenarnya Chromebook itu gimana sih penggunaannya di sekolah Iya. gitu. Pak Arbi bisa ini nggak menunjukkan lagi nggak supaya viewers tuh bisa lihat sebenarnya penggunaan Chromebook di Iya. sekolah itu seperti apa misalnya contohnya gitu. Nah, itu yang paling menarik, Pak. Karena memang ada banyak isu yang bilang Chromebook itu hanya bisa digunakan dengan jaringan internet. Ya. Kalau tidak ada jaringan internet tidak bisa. Jadi saya pikir lebih baik saya tunjukin. Karena kita kan menggunakan, jadi kita tahu. Lalu yang penting kedua adalah supaya orang tahu Chromebook ini. Jangan sampai orang bicara Chromebook, dia bahkan mungkin belum pernah lihat sama sekali. Nah, itu mungkin menariknya di situ. Ya, ya. Nah, saya dari awal pikir lebih baik saya bawa Chromebook lalu tunjukin sekalian. Nah, ini yang saya tunjukin. Yang pertama, setelah Chromebook dibuka, nah ini desktopnya ini sudah diatur oleh kementerian. Oke. Nah, di pojok kanan bawah ini sama dengan laptop biasa, itu ada ikon tentang itu signal. Nah, kalau saya ini dia terhubung ini. Oke. Ini artinya no internet. Jaringan nihil. Jaringan nihil. Ya. Internet. Nah, sekarang apakah ini bisa digunakan untuk anak-anak belajar? Bisa, sangat bisa. Ada banyak menu yang bisa dipakai. Contoh seperti ini, Google Docs. Anak-anak bisa belajar tentang tentang transformasi digital di sini. Nah, ini banyak file kita di sini. Oke. Kemudian kalau dia mau buka ini termasuk G20 ya, di situ ada. Oke. G20 di situ ada, LK4 semua ada. Nah, kalau dia mau buka layar baru, nah tinggal begini, nah ini jadi seperti biasa. Nah, kita bisa ngetik seperti biasa. Oke. Sama, nggak ada beda. Ya. Mengerjakan tugas Nggak tugas dan Ya, sebagainya. ya, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau anak-anak atau guru ingin mempersiapkan materi-materi belajarnya dengan PPT, nah di sini ada namanya slide. Oke. Slide. Oke, kita buka. Nah, ini contoh tampilan Google Slide. Nah, di sini ada banyak. Ini ada pelajaran IPA dan sebagainya. Ini materi-materi guru. Karena penyimpanannya itu sistemnya Drive. Jadi saya bisa digunakan oleh siapa saja. Saya mau ganti Chromebook di mana aja saya bisa buka file saya. Nah, kalau kita mau mengerjakan baru, nah tinggal di sini kita kerjakan baru. Apakah ini bisa contoh kesemuanya IPA? Nah, ini sama dengan biasa, jadi layar seperti begini, sama. Presentasinya sama. Jadi ini presentasi. Nah, kalau di Windows ada Excel, di sini ada Sheet, Google Sheet namanya. Jadi kita bisa bekerja ya semua sama. Nah, ini ada hal yang lebih menarik lagi nih. Nah, di sini ada Google Drive. Apakah bisa dipakai? Nah, coba mari kita lihat sama-sama. Itu katanya di persidangan Pak Majelis Hakim sangat penasaran. Ya, dengan soal Google Drive. Iya, gitu benar. Ya. Nah, mari coba kita buka. Ya. Nah, ini ada Google Drive. Saya buka. Dan ini terintegrasi dengan semua Chromebook yang lain. Contoh, ini ada foto-foto. Nah, saya bisa, ini pertama foto dulu. Saya bisa buka foto-foto ini dan kemudian bisa bisa untuk dilihat. Nah, ini foto anak SMP. Oke. Mereka sendiri foto, mereka sendiri edit. Jadi kalau kemarin mereka foto tempat lain, ini mereka bikin sendiri. Ya. Dengan menggunakan Chromebook disimpan di situ, kan ada kamera. Jadi mereka bikin sendiri. Nah, coba kita lihat materi-materi yang lain. Nah, contoh di sini, ini matematika. Nah, ini apakah ini bisa dipakai oleh anak-anak dan guru yang lain? Bisa dikirim, bisa semua. Ini contoh Drive dibuka secara offline. Sini, Google Drive. Ya. Nah, Dan ini yang ditunjukkan ke Majelis Hakim kemarin ya di persidangan. Jadi beliau kaget gitu. Bukan kaget, beliau seperti penasaran mau tahu kalau kalau Chromebook bisa dioperasikan secara offline. Mungkin selama ini terlalu banyak informasi bahwa Chromebook tidak bermanfaat karena tidak bisa dioperasikan di daerah-daerah yang tidak ada signal. Soal baterai gimana, Pak? Soal baterai? Paling hemat. Contoh dalam seminggu kadang-kadang hanya sekali saya cas. Nah, ini saya dari Sorong cas sampai hari ini belum cas lagi. Ini masih full ini. Ini sudah sekitar 3 hari belum cas.
Dan berarti sekitar nanti 5 hari baru cas lagi nih. Jadi penggunaan baterai itu paling aman, kemudian loadingnya paling cepat, Oke. jauh lebih cepat dari PC yang lain. Nah, itu keunggulan-keunggulan Chromebook. Yang kedua, dia terproteksi dari fitur-fitur yang vulgar atau Nah, yang itu terproteksi. ini poin menarik ini soal proteksi. Ini kan Iya. kemarin di persidangan sebelumnya, Pak, di persidangan Nadiem sebelumnya itu ada isu mengenai CDM. Oh, oke. Nah, itu kan Chrome Device Management ya. Iya. Nah, itu kan menurut JPU itu kan itu nggak banyak manfaatnya lah, atau malah tidak ada manfaatnya gitu. Terus kemudian kan ada bantahan dan lain. Tapi kalau menurut yang dialami di sekolah, Pak, itu gimana sebenarnya peranan CPM itu ya? Sorry, kalau di sekolah, Pak, itu gimana peranan CDM itu, Pak ya? Ini mungkin Pak Daman dan Iya. Pak Arbi bisa menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Ya begini Pak, Chromebook ini kan bantuan pemerintah untuk sekolah. Tentunya digunakan di dalam sekolah itu pendidikan. Nah, di sana kan digunakan untuk proses pembelajaran apa gitu. Nah, CDM itu kan berfungsi sebagai pendeteksi atau kontrol Pak gitu. Contoh misalkan apakah Chromebook ini digunakan atau tidak, terus letaknya itu ada di mana, itu kan sebagai kontrol. Dan juga di situ bisa mendeteksi, misalkan walaupun di dalam proses pembelajaran kan itu ada guru ya Pak. Tapi kan terkadang misalkan guru keluar izin, dan takutnya nanti murid itu mengakses hal-hal di lain konten pembelajaran, misalkan hal-hal yang Misalnya yang pornografi gitu misalnya, Pak ya. hal-hal di luar Ya. konten pembelajaran. Dan di situ kan bisa terdeteksi Pak. Jadi CPM itu menurut saya bermanfaat Pak sebagai alat kontrol. Misalkan penggunaan Chromebook di daerah saya itu misalkan rendah, itu kan bisa apa dampaknya, apakah memang gurunya, SDM-nya di sekolah itu memang tidak bisa mengoperasikan. Nanti kan di saat ada seperti itu, kita akan cari solusi agar benar-benar bantuan pemerintah ini nyampe di daerah, nyampe di sekolah itu benar-benar bermanfaat gitu. Nanti kalau misalkan dilihat, oh ini kok rendah gitu. Misalkan aktivasi akun belajarnya rendah, di situ kan nanti bagaimana mendorong dinas ataupun dari sekolah-sekolah itu untuk aktivasi akun belajar EDI misalkan. Kalau pemanfaatan Chromebook itu rendah, misalkan tidak digunakan untuk proses pembelajaran, ada apa faktornya? Misalkan guru tidak bisa mengoperasikan, nah di situ mungkin guru di sekolah itu mengadakan pelatihan-pelatihan. Namun kan kita kembali, Chromebook ini kan bukan hal-hal yang baru sih sebenarnya. Kita sebagai guru tentunya minimal bisa mengoperasikan laptop kan gitu Pak. Ya kita Pak, waktu kita kuliah saja kan sudah biasa tugas dari dosen itu buat makalah, proposal itu. Bukan hal biasa. Cuma namanya barang baru. Namanya barang baru, bantuan itu ya mungkin kita harus belajar lah Pak. Belajar itu. Dan kalau di sekolah saya kan jenjang SMA Pak. Jadi guru itu untuk tahu mengoperasikan itu ya cuma belajar di saat jam istirahat itu saling bagi praktek baik ke sama teman. Ini caranya bagaimana? Itu tidak usah pelatihan, bisa kok mengoperasikan. Nah, murid itu sekarang kalau bidang IT sudah canggih, Pak. Bayangkan saja, anak sekarang anak TK sama anak SD itu bisa itu pakai TikTok apa itu bisa, Pak. Nah, apalagi dengan seperti ini. Mungkin perlu beradaptasi. Dan juga di situ kan di sekolah ada pembelajaran teknik informatika. Ya nanti saya menyarankan juga kepada guru teknik informatika pembelajaran ya apa yang materi-materi yang ada di TIK itu dan juga apa yang ingin dipelajari oleh murid ya sudah seperti itu. Ya. Nah, Jadi, kalau yang itu Pak, bahwa memang kan peranan CDM itu kan diniatkan untuk mengontrol dan memantau Pak ya. Itu misalnya peluang tentang bahwa itu ada penyalahgunaan misalnya tadi untuk pornografi atau judi online apa itu memang bisa dicegah Pak ya dengan CDM. Pak, gimana Pak? Saya mungkin ke satu ilustrasi begini. Menurut Pak kira-kira kalau satu anak tahan HP ini, menurut Pak dia lebih banyak belajar atau nonton video? Coba menurut Pak gimana? Kalau satu anak tahan HP lebih banyak belajar atau nonton video? Ya belajar lah mestinya.
Mestinya, Ya. berarti kan masih ragu untuk bilang belajar nonton video. Tapi kita nggak bisa pungkiri itu dinamika itu kenyataan hari ini. Ya. Nah, CDM itu punya peran dalam rangka memberi fungsi kontrol, baik kepada sekolah yang sebagai penerima agar memang benar-benar harus menggunakan, dan kepada anak-anak agar tidak menggunakan Chromebook dengan cara-cara seperti pada TK-TK yang lain. Nah, itu saya pikir salah satu poin penting di Chromebook ini. Karena anak-anak bisa aja sambil belajar, sambil nonton, Ya, belajar, nonton. Nah, di Chromebook nggak bisa. Karena terproteksi kepada anak-anak dan juga kepada sekolah agar dia benar-benar tahu pemerintah itu bisa kawal pemanfaatannya. Nah, kawal itu agar bisa terus memberi dukungan dalam rangka pemanfaatannya. Mungkin tadi ada guru-guru yang mereka tidak menggunakan karena guru-guru ada yang belum tahu dan itu menjadi evaluasi-evaluasi. Tapi pada prinsipnya CDM itu punya peran penting dalam rangka fungsi kontrol bagi sekolah, bagi guru dan bagi siswa. Nah, ada satu hal yang mungkin yang menarik menurut saya di isu-isu yang mungkin berkembang. Satu, Chromebook ini susah. Pak, saya pikir itu seperti ibarat satu orang dewasa tahan Android, dan kemudian karena uangnya udah banyak, dia beli iPhone. Nah, pasti menyesuaikan juga kan, tapi kemampuan basicnya udah ada, tinggal dia menyesuaikan. Jadi di dunia zaman ini tidak ada yang susah. Anak-anak SD aja sudah bisa mengoperasikan. Nah, kadang-kadang pemahaman yang miskonsepsi itu yang bikin ada benturan dan kemudian polemik-polemik seperti begini. Ya. Tapi saya melihat bahwa Chromebook punya manfaat yang besar, CDM itu memberi proteksi dan sekaligus jadi bahan evaluasi dalam pemanfaatan penggunaannya, dan tujuannya akhirnya satu, pendidikan itu mengalami transformasi dari sektor digital. Nah, ini saya juga pengen masuk ke soal transformasi pendidikan. Kan sebenarnya kan digitalisasi penggunaan Chromebook itu kan harus diletakkan, harus diintegrasikan dalam sebuah upaya menyeluruh untuk transformasi pendidikan kan. Itu kan sebenarnya yang dibayangkan oleh Pak Nadiem saat itu kan itu ya. Betul. Nah, itu kan waktu itu ada pro kontra, Pak. Misalnya soal kebijakan Nadiem tentang Merdeka Belajar, tentang tadi itu banyak diungkap soal guru penggerak gitu misalnya ya. Nah, saya pengen mendapat komentar dari dua narsum kita ini tentang pro kontra yang terjadi saat itu. Mungkin singkat aja ya soal Merdeka Belajar dan guru penggerak itu. Gimana, Pak? Ya, namanya regulasi, Pak, regulasi baru. Pro kontra itu pasti ada. Dimanapun saja lah. Ya. Pasti ada. Misalkan ada kurikulum baru. Ada yang mengatakan, ya kalau misalkan kurikulum baru, semuanya administrasinya baru. RPP-nya baru, kan seperti itu. Tapi kalau kita grow mindset, peka terhadap perubahan zaman, dan juga mau berubah, dan tidak hanya berada di zona aman dan nyaman, Pak. Hal yang seperti itu ditanggapi positif saja. Kan mulai dulu memang kurikulum itu tidak monoton, berubah-ubah. Ya. Nah, karena kurikulum itu disesuaikan dengan dinamika, Pak, perubahan zaman. Nah, di era Mas Nadiem itu kurikulum Merdeka dan PMM itu episode ke-15 yang saya tadi ceritakan itu. Nah, di situ ada kurikulum Merdeka. Juga disandingkan dengan platform Merdeka Mengajar. Nah, di sana di platform Merdeka Belajar itu, Pak, ada yang namanya pelatihan mandiri, Pak. Jadi guru-guru itu bisa belajar, Pak, di pelatihan mandiri. Di situ ada topik tentang kurikulum Merdeka. Lengkap semuanya itu, Pak. Di situ kita belajar apa sih kurikulum Merdeka seperti itu. Jadi kita sudah bisa belajar. Kalau misalkan tapi itu tidak menyita, karena kan banyak juga narasi di luar itu kan menyita waktu. Tidak sebenarnya. PMM itu bisa di-download di Play Store, bisa, Pak, gunakan HP. Jadi kita langsung di platform kurikulum Merdeka, kita buka menggunakan akun Ajar Brady. Jadi di saat kita santai di rumah, misalkan selesai sholat Isya, misalkan kita itu tidak ngantuk, kita bisa kan belajar pelatihan mandiri. Model HP. Modelnya, modul-modulnya kan ada, Pak. Ya. Nah, kemudian di belakang itu ada yang namanya aksi nyata.
Jadi materi yang dipelajari misalkan tentang kurikulum merdeka, apa yang didapatkan di kurikulum merdeka, di situ ada pelatihan, ada aksi nyata. Nah, aksi nyata itu dikerjakan oleh guru. Nanti kalau misalkan lulus Pak, kita dapat sertifikat di pelatihan mandiri. Dan waktu itu saya itu Pak sudah dapat bintang 24. Artinya saya sudah menyelesaikan topik sebanyak 24 Pak. Termasuk P5 bagaimana pelaksananya. Saya itu dihubungi oleh tim pusat. Jadi maka saya itu sering diundang dalam kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan. Nah, juga sama dengan guru penggerak, kita kembali ke SDM kita, Pak. Padahal guru penggerak itu ada 3 modul, Pak. Itu. Ya kalau misalkan kita berada di zona aman dan nyaman, ngapain sih kita ikut guru penggerak? Mendingan kita fokus saja di sekolah. Tetapi kan kita, guru itu memang kita harus upgrade, Pak. Upgrade kompetensi kita seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih. Itu. Karena apa, Pak? Era sekarang, sumber belajar satu-satunya itu bukan guru, Pak. Iya kalau saya waktu era 80-an, kita waktu saya SD, mungkin kita belajar hanya menerka dari guru. Nah, kalau sekarang teknologi semakin canggih, coba saja misalkan guru, apa yang dimaksud dengan tanaman apa? Anak-anak itu bisa browsing, Pak, keluar semua. Apalagi sekarang ada AI. Anak itu ada grup WA. Di screenshot kita share, Pak. Nah, dengan ada di guru penggerak itu, Pak, ya, di situ ada 3 modul. Itu pelaksananya, Pak, kalau yang angkatan 1 itu sekitar kurang lebih 9 bulan pelaksananya. Tapi ke belakang-belakang itu pelaksanaannya 6 bulan. Di situ ada 3 modul. Kita belajar juga. Itu. Yang saya tidak pernah mengenal dengan pembelajaran diferensiasi. Kalau dulu mungkin kita tidak mengenal dengan pembelajaran diferensiasi, kita sebagai guru hanya metode ceramah. Menjelaskan materi kepada murid, memberikan tugas, ya sudah. Tapi ada pembelajaran diferensiasi itu yang saya sampaikan Pak Arbi tadi. Itu ada gaya belajar murid. Jadi kita menjelaskan apa sih kebutuhan murid. Jadi benar-benar pembelajaran itu fokus dengan kebutuhan murid. Jika misalkan anak-anak suka membaca, ya materinya kita berikan buku. Tapi misalkan anak-anak itu misalkan suka browsing-browsing, pakai Chromebook tadi itu, Pak. Ada pembelajaran diferensiasi. Dan juga di situ ada pembelajaran sosial emosional juga di modul itu, Pak. Jadi bagaimana guru itu bisa ngontrol. Dan juga ada disiplin positif. Saya coba uji petik ke guru-guru. Kalau dulu ada murid terlambat, pasti kan ditegur, dikasih sanksi, suruh lari, ataupun seperti itu. Nah, di modul guru penggerak itu disiplin positif tidak seperti itu, Pak. Kita gali potensi. Kenapa murid-murid ini misalkan datang terlambat? Jadi jangan langsung menghakimi murid. Gitu. Murid terlambat, terkadang kan langsung, wah sudah keliling lapangan. Tidak seperti itu di disiplin positif itu. Kita gali juga murid itu. Mungkin mereka datang terlambat karena misalkan masih membantu orang tuanya. Terus mereka memang faktor ekonomi. Jadi kita panggil orang tuanya. Kenapa sebenarnya terlambat? Memang misalkan memang ekonominya menengah ke bawah. Apalagi sekarang ada yang namanya PIP. Usulkan saja murid ini ke dinas untuk dapatkan PIP. Karena memang layak, Pak. Mungkin itu bisa terselesaikan seperti itu. Dan juga ada coaching waktu itu di model itu. Jadi di coaching itu kita saling memberdayakan. Sama misalkan kita coaching saya dengan guru saya, Pak. Itu walaupun saya kepala sekolah, Pak. Jadi saya tidak posisi di atasnya mereka, enggak. Kita sama-sama rata. Kita saling coaching. Kenapa? Misalkan di kelas 10, kok kelas 10 itu pembelajaran bahasa Indonesia kok rame. Terus ada guru lagi satu, enggak kok saya pembelajaran matematika enggak rame anak-anak. Nah, di situ saling berbagi perspektif dengan coaching. Mungkin kalian itu mengajarnya seperti ini. Nah, itu ada di modul penggerak itu ada semuanya. Contoh misalkan ada teknik stop. Di saat murid itu sudah jenuh, Pak, kita itu jangan terus memberikan materi, maka itu tidak akan dikonsumsi sama murid. Jika teknik stop itu, jika murid itu sudah jenuh, kita bisa ice breaking. Dan juga kita benar-benar juga menjaga kesiapan murid. Kalau misalkan murid itu belum siap, itu jangan langsung kita berikan materi pembelajaran. Sapa dulu bagaimana kabarnya. Itu ada coaching. Dan juga hal-hal di modul guru penggerak itu cukup bagus. Kita implementasikan banyak tugas-tugas misalkan. Guru-guru itu yang awalnya tidak bisa, kurang mahir cara membuat video, dengan adanya guru penggerak itu kan ada tugas-tugas. Dan saya kebetulan di pengajar praktek, Pak. Jadi pengajar praktek itu saya mendampingi.
mendampingi guru penggerak itu di Kabupaten Pamekasan itu Pak, kita datang gitu, bagaimana, itu bagus gitu. Dan juga ada lokakarya, jadi setiap 1 bulan 1 kali, itu ada lokakarya, dari modul-modul itu ada yang ditayangkan. Gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu, kebijakan-kebijakan Mas Nadiem itu Pak, menurut saya cukup bagus. Nah, Pak, pertanyaan yang sama, tapi saya ingin mengaitkan dengan yang tadi Pak Arbi ceritakan tentang inovasi di Iya. SMP Nusantara ya. Iya. Murid kemudian berhasil menjadi problem solver, menampilkan diri sebagai problem solver. Terus komunitas, masyarakat itu sebagai partner ya Iya, benar bagi sekali. sekolah. Nah, itu seberapa jauh Merdeka Belajar dan kebijakan tentang guru penggerak atau sekolah penggerak itu berdampak, Pak? Iya. Dampaknya apa terhadap soal tadi itu, Pak? Mungkin saya coba start dari kurikulum ini. Oke. Kita di Indonesia kan sudah beberapa kali ganti kurikulum. Nah, selalu orang bilang begini, apakah kurikulum Merdeka lebih baik dari kurikulum K13 yang sebelumnya? Apa kurikulum K13 lebih dari kurikulum KTSP? Menurut saya, tidak ada kurikulum yang lebih baik dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum yang paling baik adalah kurikulum yang berlaku di zamannya. Oke. Nah, itu yang paling tepat menurut saya. Ya, ya. Karena kurikulum Merdeka nggak mungkin berlaku baik di zaman beberapa tahun lalu. Ya. Jadi kurikulum yang paling terbaik itu kurikulum yang berlaku di zamannya. Di zaman kita ini kurikulum Merdeka. Dan saya lihat take over kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka juga terjadi bukan secara instan. Dia sistematis, merdeka belajar, merdeka berubah, merdeka berbagi. Kebetulan kita ini ada di momen-momen itu. Ya. Nah, banyak orang berpikir pada waktu zamannya Pak Nadiem itu terlalu banyak episode program yang diciptakan. Jadi orang pikir, kok ini terlalu banyak ini. Program A, program B, sekolah penggerak, PMM, guru penggerak. Tapi sebenarnya menurut saya dalam transformasi yang kita alami di sekolah, yang dibangun oleh Pak Nadiem waktu itu dengan tim besar kementerian adalah ekosistem pendidikan. Itu yang paling penting. Dan ekosistem pendidikan dibangun ini wajib dan harus terintegrasi. Jadi semua episode, semua program itu terintegrasi dengan lain dalam rangka membangun framework, membangun fondasi yang paling kuat, yaitu ekosistem pendidikan. Karena sekolah nggak bisa berjalan kalau nggak dukung masyarakat yang tadi di community school engagement. Itu salah satu contoh kecil. Jadi part-part ini itu dilihat orang sebagai bagian-bagian kecil yang mungkin mengganggu. Tetapi kita mesti lihat itu universal, global. Mengganggu atau membebani. Membebani. Gitu, Padahal tadi itu bukan sebenarnya terintegrasi sebagai satu ekosistem hubungan, dan itu fondasi yang kuat sebenarnya saya pikir. Karena kalau kita bicara satu dan kita abaikan yang lain, sama aja gitu. Nah, apa pengaruhnya di sekolah penggerak, kurikulum Merdeka, dan kemudian dari dampak yang kami alami? Kalau dulu tadi guru itu jadi satu-satunya sumber pelajaran. Guru itu jadi momok kadang-kadang, dan karenanya guru itu merasa kadang-kadang dia ada di zona nyaman dan tidak akan bisa mengubah hal-hal lain. Siswa mau pintar harus ada guru. Zaman itu hal itu nggak berlaku di zaman ini. Sumber ajar itu udah banyak. Tadi guru matematika belum tulis soal selesai di papan, anak-anak jawab dengan AI. Jadi transformasi dalam ekosistem ini akan dibangun kuat dari semua pergerakan secara digital. Nah, guru belajar digital, pelatihan digital, semua. Nah, dan kemudian karena ini zamannya, ini zaman digital. Anak-anak kita ada di generasi Z ini. Nah, yang kedua, mendapat hal-hal baru dari satu kondisi itu dimungkinkan dengan cepat oleh anak-anak. Jadi anak-anak di Sorong bisa buka jendela browser di mana aja dan dia lihat sekolah A, sekolah B, sekolah C maju untuk menjadi pemicu, untuk menjadi referensi. Nah, di kurikulum Merdeka, Pak, ada hal yang menurut saya yang kami alami itu yang buat saya secara emosional kemarin itu merasa wow, ini menyentuh banget, Pak. Saya ingat dulu Pak Dirjen,
Pak Iwan Sahril Oh, Pak Iwan Syahril pernah ya. bertanya ke saya begini, waktu beliau berkunjung ke sekolah kami, karena beliau juga ingin lihat apa yang menjadi pemicu SMP Nusantara itu menjadi baik. Beliau tanya ke saya begini, Pak, tantangan kan cukup besar. Apa tantangan terbesar dalam satu proses perubahan transformasi ini? Saya bilang sumber daya, Pak. Karena membangun satu gedung aset itu kita bangun hari ini, besok jadi. Ya. Tapi bangun sumber daya itu investasi. Kadang-kadang orang Sumber takut daya manusia, sumber Pak, ya? manusia maksudnya. Ya, ya. Kadang-kadang orang takut berinvestasi untuk sumber daya, tapi itu aset kita sebenarnya. Itu tantangan. Lalu beliau tanya pertanyaan kedua, tapi apa yang membuat Bapak bangga? Air mata saya netes itu, Pak. Saya ingat benar waktu beliau datang ke ruangan saya, duduk di ruangan kepala sekolah, lalu beliau tanya, apa kebanggaan, Pak? Saya bilang kebanggaan saya hanya satu. Ketika lihat anak-anak ini bertumbuh, ketika lihat siswa ini berprestasi baik, menjadi anak-anak yang bukan cuma pintar secara angka, tetapi aspek-aspek lain itu turut mempengaruhi. Ada anak yang pintar, tapi di rumah tuh dia tukang melawang orang tua. Orang Papua bilang begitu. Kepala batu, lempar rumah, maki orang tua. Lebih baik nilainya biasa, tapi itu anak dengar-dengaran. Tapi yang lebih hebat lagi, semua itu tumbuh bersama-sama. Anak itu baik, anak itu dengar-dengaran, punya karakter baik, tapi anak pintar. Karena itu tujuan pendidikan seperti itu. Betul. Nah, itu yang ada di kurikulum Merdeka, yang kita dorong, semua partai itu bertumbuh bersama-sama. Dan ekosistem itu menjadi salah satu penggerak kita. Dan semua pihak terlibat, keluarga, masyarakat, sekolah, guru, sarana prasarana terlibat. Dan kami menemukan anak-anak itu tumbuh dalam keunikannya. Tadi kurikulum Merdeka itu kami tidak lihat anak karena dia bodoh. Enggak ada anak yang bodoh. Yang ada guru belum menemukan anak dalam keunikannya. Itu karena Tuhan menciptakan anak dengan citranya. Ya. Jadi tidak ada anak yang bodoh. Yang ada guru yang belum mampu menemukan keunikan anak itu. Nah, ini mungkin bagian akhir nih, Pak, dari obrolan kita ini. Kan kita udah ngobrol panjang lebar nih ya. Ini kan sebentar lagi Hari Pendidikan Nasional. Betul sekali. Benar sekali. Jadi saya pengen mendapatkan semacam pernyataan singkat lah, atau harapan, atau ya semacam refleksi gitu dari bapak-bapak ini tentang sebenarnya kedepannya ini kita mau seperti apa sih harapannya Pak Daman dan Pak Arbi gitu terhadap pendidikan baik di sekolah sendiri maupun secara umum. Silakan, Pak. Ya, singkat aja, Pak. Ya. Sebelum ke harapan, Pak, kita itu dalam rangka menjelang Hari Pendidikan Nasional ini, kita berefleksi dulu sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Apa yang sudah kita lakukan buat sekolah, buat anak-anak bangsa. Seperti itu. Nah, dengan harapannya di momen Hari Pendidikan Nasional ini, pendidikan karakter juga sangat penting, Pak. Di era teknologi yang semakin canggih ini, pendidikan karakter juga diimbangi. Terutama moral murid. Karena karakter murid ini sekarang bukan seperti yang dulu, Pak. Jadi pendidikan moral apa itu tetap dicanangkan juga. Dengan menghapus hal seperti itu. Bahkan katanya Pak Arbi tadi, ada murid yang pintar, nilainya tinggi, tapi suka melawan. Itu pendidikan karakter sangat penting. Dan juga teknologi itu jangan dianggap beban. Memang guru itu tidak pernah tergantikan, memang teknologi itu tidak bisa menggantikan guru. Tetapi dengan teknologi, guru itu terbantukan. Jadikan alat bantu. Jadikan alat pembantu. Dengan alat teknologi kita mempermudah pekerjaan-pekerjaan kita, Pak. Seperti itu di sekolah. Dan juga kesejahteraan guru juga diperhatikan, Pak. Karena kenapa, Pak? Saya bilang kesejahteraan guru. Di saat misalkan guru itu hanya sekedar cukup terima honor-honor dan juga seperti itu, Pak. Nanti itu kan agar bisa fokus juga. Biar konsentrasi tidak pecah. Selesai ngajar masih cari kemana-mana. Sampai kemarin itu saya lihat di medsos itu, Pak. Guru honorer itu yang menjadi pemulung, betul. Jadi kesejahteraan guru juga diperhatikan dan juga pemerataan guru. Itu harapan saya. Mudah-mudahan dengan segala program itu dari pemerintah bagus. Cuma bagaimana kita itu benar-benar program yang dilaksanakan dari pusat itu benar-benar diimplementasikan di sekolah. Dan mari saya ajak kepada seluruh pendidik dan tenaga pendidikan Indonesia dalam rangka momen Hari Pendidikan Nasional ini, kita harus berefleksi dan kita terus mengasah kompetensi kita saling kolaborasi, saling merangkul, saling berbagi praktik baik
demi menuju pendidikan yang bermutu untuk semua. Oke. Pak Arbi, refleksi dan harapan. Dalam momentum Hari Pendidikan Nasional pada tahun ini, tentunya ada banyak harapan yang kita ingin taruhkan kepada pemerintah. Yang pertama, saya mungkin khusus di Papua ya Pak, atau Kota Sorong. Ya. Memang di Kota Sorong mungkin sedikit berbeda. Apakah berbeda dengan daerah lain? Saya belum terlalu tahu. Kebetulan di sana pengangkatan guru-guru P3K itu dominan itu diangkat dari atau ikut seleksi dari guru yang berada di sekolah swasta. Nah, banyak guru sekolah swasta yang kemudian berpindah dari sekolah swasta ke sekolah negeri karena P3K itu hanya dibuka bagi sekolah negeri. Nah, sekolah swasta itu punya kontribusi besar untuk mempersiapkan sumber daya dan mendidikan generasi. Kita bisa bayangkan kalau katakan setiap kali pengangkatan P3K, begitu banyak guru dari sekolah swasta pindah ke sekolah negeri, ada banyak penumpukan guru P3K di sekolah negeri, dan ada kekosongan baru. Artinya honorer di sekolah swasta itu nggak pernah akan bisa hilang, karena masuk keluar begitu. Nah, kita berharap ada pemerataan itu, sehingga ada guru-guru P3K juga bisa ditempatkan di sekolah swasta dalam regulasi-regulasi yang akan diatur kemudian. Ya. Nah, itu yang harapan kami. Pemerataan di segala aspek, termasuk kesejahteraan guru. Dan terima kasih sebenarnya untuk semua hal baik yang telah dilakukan pemerintah bagi guru, tetapi kita masih merasa bahwa kalau kita bandingkan di Indonesia dengan banyak negara di dunia, Indonesia termasuk negara yang gaji guru itu rendah. Nggak usah saya sebut negara-negara mana. Nah, kalau kita ingin lahir generasi emas, sebenarnya apresiasi bagi guru yang menjadi induk, menjadi ibu yang melahirkan generasi itu, harus dapat apresiasi yang sama. Sehingga secara bersama-sama ini iklim pendidikan akan maju, dan kemudian lahir generasi-generasi bintang Indonesia di tahun ini, lebih khusus untuk tahun emas Indonesia 2045. 2045 ya. Saya atas nama pribadi menyampaikan selamat merayakan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Majulah bangsaku, jayalah negeriku, dan pendidikan semakin kokoh untuk Indonesia yang semakin maju. Oke. Terima kasih. Merdeka. Ini harus bersemangat. Ini terima kasih kepada Pak Daman Said dan Pak Arbi William Mamangsa ya, atas sharingnya, atas ceritanya, atas pencerahannya ya di Cokro TV. Ini sangat berharga buat kami lah gitu ya. Biasanya kan narsumnya itu kita rata-rata kan dari Jakarta. Sekali-kali ini dari Madura dan dari Papua. Gitu. Oke, terima kasih Pak Arbi, Pak Daman. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.